mall. Tujuan ibu cuma satu dari rumah. Yang pengen dibeli, katakanlah tas. Yang namanya mall kan ruangannya beda-beda. Baru masuk pintu pertama saja, udah ada baju, udah ada alat kosmetik. Pasti tujuan pertama nyari tas, itu bisa berubah. Apalagi merasa uang banyak. Jadi banyak melihat, membuat hati tidak khusyuk. Saya kasih contoh yang ekstrim begini. Maaf, jangan dianggap saya iri ya. Ini bicara gini. Kan sebagian ada orang yang hidupnya pamer harta. Kita ambil contoh yang paling ekstrim, korun gitu aja dah. Supaya nggak ada yang protes, suratnya surat 28, surat Al-Qasas. Ayat 79. Siapa yang nggak kenal korun? Kekayaannya itu, dia punya kuncinya saja, dibawa harus 8 orang yang gagah. Kita ambil ujungnya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Fakharaja, maka keluar dari rumahnya, dari istananya. Siapa? Korun bersama istrinya, bersama keluarga besarnya, fi zinatih, sambil memamerkan kemewahannya. Yang namanya orang kan macam-macam punya sifat. Terbagi dua tuh. Orang yang melihat kemewahan Fir'aun. Kelompok pertama, qala alladziina yuridunal hayatad dunya. Berkata orang-orang yang hidupnya hanya mencintai dunia. Sambil geleng kepala, takjub mereka berkata, ya laita misla ma utiya qaruna innahu ladzu hadzin azim. Apa tuh artinya? Mudah-mudahan kami diberikan kemewahan seperti yang dimiliki kemewahan Korun. Sesungguhnya Korun orang yang paling beruntung. Jadi model begitulah orang yang paling beruntung. Kata siapa tuh? Kata kelompok yang menyenangi dunia. Salah nggak ngomong begitu? Nggak salah, karena dia memang hidupnya hanya mengejar dunia. Tapi ada kelompok yang kedua. Wa qala alladziina utul ilma. Dan berkata orang-orang yang mereka itu diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah. Begitu ngelihat Fir'aun dengan kemewahannya, apa kalimatnya? Wailakum. Celakalah kamu. Maksud celaka apa? Makin banyak nikmat yang Allah kasih, pertanyaan makin banyak. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Jangan lupa tuh. Besok di hari kiamat, semua kenikmatan yang banyak yang kita punya, semua akan ditanya oleh Allah. Dari mana dan untuk apa? Jadi makin banyak pertanyaannya. Makanya tidak salah itu diterangkan oleh ulama, Nabi Sulaiman alaihissalam masuk surganya belakangan. Kenapa? Karena dia punya segala-galanya. Pengen masuk surga duluan apa belakangan? Jawab dong. Duluan. Berarti jangan punya apa-apa kalau begitu. Itu bercandanya gitu. Nah, kita boleh punya apa-apa. Yang penting Allah ridho gitu aja dah. Salah juga kalau nggak punya apa-apa. Istri teriak. Iya. Nggak bisa sedekah. Nggak bisa bantu keluarga. Jadi wajib punya juga. Yang penting Allah ridho. Begitu aja udah. Jadi kita juga jangan terlalu kaku. Nah, baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya apa? Sawabun khairun. Sawabun artinya pahala. Di sisi Allah itu lebih baik. Liman amana wa amila sholihan. Bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Tapi ingat, wala yulaqaha illas sabirun. Hanya bisa mencapai semuanya itu bagi orang-orang yang sabar.
Jadi kalau ngelihat orang mewah, kita bersyukur aja alhamdulillah, Allah juga masih memberikan kita kenikmatan. Yang penting apa yang Allah kasih semuanya berkah. Kita punya segini, yang penting berkah. Istri bisa makan, anak bisa makan, bisa sekolah, bisa ngaji, bisa menuntut ilmu. Jadi mintanya berkah. Makanya ada doa berkah. Udah dapat belum orang sini? Doanya singkat nih, ibu-ibu nanti yang baca. Simak aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, tuh ya kalau butuh ayat. Nah itu doa berkah. Bener apa salah tuh? Kalau butuh ada, itu namanya doa berkah. Nah tambahin dikit lagi ya. Waktu kita udah mau habis nih. Saya sebagai penutup, ini karena bulan Ramadan itu diperintahkan banyak beramal soleh. Saya menutup dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau yang mulia berkata begini. U'budullaha biqadri hajatikum. Artinya, beribadahlah kamu kepada Allah seukuran berapa banyak kepentingan dan keperluanmu kepada Allah. Maaf ayahanda. Sampai kapan kita butuh sama Allah? Sampai kita dipanggil pulang. Hari ini perlu nggak sama Allah? Besok? Lusa? Tahun depan? 10 tahun ke depan? Kapan kita nggak perlu sama Allah? Setiap saat kita perlu. Bahkan ketika mau meninggal saja kita masih perlu. Kapan kita tidak perlunya sama Allah? Nah, makin banyak keperluan kita kepada Allah, imbangi dengan seberapa banyak ibadah kita kepada Allah. Salat wajibnya, qobliyah ba'diyahnya, duhanya. Karena Ramadan ada target yang kita pengen kejar. Jadi jangan alpa sembahyang malamnya. Karena kita ingin mendapat malam kemuliaan. Namanya Lailatul Qadar. Orang yang tidak pernah absen tahajud selama bulan Ramadan. Dipastikan orang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi nggak perlu ciri-ciri yang aneh-aneh. Sederhana saja. Tiap malam sembahyang tahajud. Dia pasti dapat Lailatul Qadar. Mau malam ganjil, mau genap. Bangun terus tiap malam. Wa Qur'anal fajri innal Qur'anal fajri kana mashuda. Ujung ayatnya apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kedua, ambillah bagian duniamu seukuran berapa lama kamu tinggal di dunia ini. Umat Rasulullah usianya nggak jauh dari 60-70. Nun sewu, kalau di sini ada yang lebih dari umur itu namanya keberkahan dari Allah. Tapi tidak jauh dari itu. Karena Rasulullah sendiri, beliau punya usia 63 tahun. Jadi ambil seukuran umur kita. Maksudnya apa? Biar seimbang. Kemudian yang ketiga, berbekallah kamu di dunia seukuran berapa lama kamu tinggal di alam barzah atau alam kubur. Pertanyaannya, lamaan mana di dunia daripada di alam dunia? Bapak ibu yang punya kampung saja kalau mau pulang kampung, dari jauh-jauh hari udah nyiapin bekal. Uangnya, kendaraannya, makanannya, buat oleh-olehnya dan lain sebagainya. Itu mau pulang kampung. Besok kita juga bakal pulang kampung. Di mana kampungnya? TPU. Makbaroh. Tapi lama. Emang berani pulang kampung gak bawa apa-apa? Itu pertanyaannya. Makanya sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita, semua amal soleh itu bekal buat kita pulang kampung. Dan yang terakhir, maaf agak keras, lakukanlah perbuatan maksiat dan dosa sesuka hatimu. Seukuran seberapa sanggup kamu menahan siksa Allah. Ayo, siapa yang sanggup? Mau dia sakti mandraguna, enggak ada yang kuat. Jangan kata siksa Allah.
Kadang-kadang ujian aja kita juga suka sampai bersedih-sedih. Makanya mudah-mudahan Ramadan yang berkah ini akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Semua yang hadir, Allah pelihara kesehatannya. Allah panjangkan umur dalam taat. Allah luaskan pintu rizkinya. Allah berkahi rumah tangganya. Putra-putri, anak, mantu, cucunya selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.